brother, balik lagi sama gue Gilang Apregio. Oke, hari ini gue lagi mau OTW ke Peak Avenue. Gue bawa si Candy ya, si Candy nih. Candy, ayo kita jalan, kita ke Peak Avenue. Nah ini nih yang namanya Peak Avenue nih. Tuh tinggi kan? Dia di sekitar pinggir jalan apa nih? Buat jalan apa ini namanya buat? Bang, jalan. Nah sekarang kita akan masuk dan izin sama ibunya. Mau nanya kalau misalkan anjing yang boleh masuk itu anjing yang ukuran berapa ya di sini ya? Anjing yang seukuran punya kakak juga boleh. Boleh. Ya, tapi yang harus dipakai popok ya kakak. Harus pakai popok, ya. Oke. Kalau misalnya nggak sempat bawa popok, nanti di lantai 2 udah disiapin tuh. Oh ada yang jual ya? Iya. Anjing besar juga boleh masuk sini? Anjing kalau untuk ukuran besar sih kita belum tahu ya Pak. Oh gitu. Untuk ukuran gini ya boleh. Boleh ya, gitu ya. Oke deh. Makasih ya Bu ya. Nanti saya masuk ini ada pengukur suhu nih. Kita ukur dulu. Merah loh. Ya. Jadi jahat kalau merah. Hari ini gue nggak pakai baju Pomski Indonesia soalnya habis stoknya. Udah dicuci semua. Budi juga nggak pakai lagi. Kalau ada pet shop beli harness sih. Sama beli baju mau. Nih, sorry. sorry. Ini boleh masuk bawa anjing kayaknya ya, ngeliat-liat di dalam nih. Lihat tuh. Sorot. Jadi ada lobi bagian selatan, di situ tempat yang jual popok ya. Pak, kalau beli popok buat anjing bisa? Sebelah sini. Oh sebelah sini. Bisa langsung. Harganya 10.000. Bapak mau size apa? Anjing saya sih nggak terlalu besar, 5 kiloan gitulah. Size-nya biasanya pakai SL atau? Belum pernah selama ini dia pakai popok. Jadi nggak tahu ukuran. Anjingnya nggak dibawa ya? Nggak dibawa sih, tapi saya tahu kira-kira kalau di tangan saya seginilah kalau belakangnya itu. Oh belakangnya. Paling itu size M sih. M ya? Coba ya. Oke teman-teman, tadi gue udah ketemu sama Kak Serlen ya. Dia jadinya bawa anjing yang namanya Maltese Poodle. Nah sekarang gue akan bahas soal Maltese Poodle. Salah satu anjing desainer yang menurut gue sangat unik dan lucu. Ayo kita jalan nih. Di mana ya enaknya ya? Di mana sih Bide? Yang ada tempat duduk aja. Sebelah sana di dalam. Bisa ya? Ayo. Kayaknya ada kayak taman gitu deh ya Kak. Udah ditutup katanya yang dog park itu kan? Oh yang dog park yang di luar itu udah ditutup ya? Oke teman-teman, jadi hari ini gue lagi sama ada kakak cantik di sebelah gue ini, namanya Kak Serlen. Halo. Ini nggak mau diem. Dia nggak mau diem, digendong pangku. Boleh. Nggak mau diem. Oh dia takut sama ikan di kali. Iya. Oke nih teman-teman, gue lagi sama Kak Serlen. Anjingnya dia namanya Puding ya teman-teman. Kalau di Instagram itu namanya @milkypuding ya Kak ya. Iya. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya kalau dilihat ya mirip-mirip sama Poodle dan juga mirip-mirip dengan Maltese. Maltese Poodle. Jadi ini salah satu anjing desainer yang menurut gue tuh banyak banget umum sekarang orang lihatnya tuh Maltese Poodle nih gitu ya. Nah tapi gue mau nanya-nanya nih kesehariannya nih gimana nih kakak nih sekarang nih lagi sibuk apa? Bagaimana sehari-hari dengan Puding ini? Oke, jadi kan aku kerja sih sehari-hari, tapi si Puding ini di rumah ada dedekku sih kebetulan kan. Nah, ya yang pasti si Puding ini sih orangnya apa anjingnya sorry udah kayak dianggap orang. Anjingnya sih baik banget, kalem. Ada satu malam ada yang lucu tuh. Jadi kan biasa kalau aku pulang nih jam sekian nih, itu tiap malam jam sekian itu dia udah tahu nih dia bakal berhenti, kan aku ada pintu yang biasa aku masuk lewat pintu itu. Jadi kalau jam segitu dia bakal ke pintu itu terus duduk. Terus kadang dia ngendus-ngendus pintu itu gitu kan. Padahal jadi kayak nungguin kakak. Iya, kayak nungguin gitu kan. Terus kalau misalnya tau aku pulang, dia bakal kayak langsung nyambut, itu seneng lah, lucu gitu. Terus juga kalem, tapi sayangnya penakut. Penakut. Kalau sama anjing lain, ya gitulah. Oh, kayak tadi ya. Iya. Tadi ini ya. Nggak mau diem, dekat takut gitu, langsung dia. dia takut ya. Iya. Nah, kalau misalkan nih Kak saya mau nanya, kakak dapat dari mana sih? Di Instagram ada channel namanya FG Channel. FG Channel. Nah, terus kebetulan dia ada jual 2 doang nih, Maltipu ini sama
kakak adiknya saudaranya lah. Saudaranya. Oke. Ya terus aku jadi beli dia. Oh, jadi dia ini sebelumnya memang sengaja di-breed berarti ya? Ada ya, Iya, gitu ya? iya. Ada saudaranya ya? Iya, cuma Nah, terus dua tapi. cuma 2 ya? Nah, Ini dia kakak beli kalau boleh tahu di harga berapa waktu itu? itu tuh kayak nggak gitu mahal, cuma karena kan dia bilang nggak ada stambungnya. Iya betul. Jadi dapetnya kayak hampir 2 jutaan doang. Hampir 2 jutaan ya? Iya. Nah, tapi dia itu waktu itu di umur berapa ya, Kak? 2 bulan. 2 bulan Oh, kurang umur 2 bulan semingguan. ya? 2 bulan kurang semingguan. Iya. Oke. Tapi pas lagi kecil berarti mirip-mirip pudel dong ya? Iya, mirip banget. Mirip banget ya? Iya. Nah, nih teman-teman sebagai informasi, kadang ada tuh ya di Instagram atau apa, dia tuh memang jual-jual anjing mix gitu. Ada juga yang bukan kennel sih, kalau gue bilang lebih kayak seller gitu, dia jual semua anjingnya anjing mix gitu ya. Iya. Cuman karena anjing designer ini kan sebenarnya kayak yang menurut gue tuh kayak, oh iya nih gue pengennya kayak gue nih pribadi, gue pengennya tuh Pomsky karena dia husky tapi agak kecil dan jadi lebih ngerawatnya lebih gampang gitu. Kenapa sih kakak itu pilih Maltese Poodle? Nah sebelumnya ada anjing lain nggak di rumah? Sebelumnya belum pernah sih. Ini pertama. Oh jadi ini pertama piara anjing? Iya. Terus masih waktu kecil belum pernah juga? belum. Dulu pernah sebenarnya di rumah kan waktu itu aku masih kecil tuh di rumah tuh ada punya paman aku. Tapi aku kan masih kecil nggak ngerti terus belum main langsung kan. Jadi ya belum terlalu inget gitu. Oh, jadi ini berarti pertama kalinya langsung piaranya si Maltese Poodle ini ya? Iya. Nah, ini berarti kakak sebelumnya tahu nggak soal anjing ras dan anjing mix? Ya lumayan tahu lah, lumayan tahu ikutin ya. Lumayan ikutin. Berarti kenapa waktu itu kakak pilih Maltese Poodle? Apakah Maltese Poodle itu sebelumnya kakak udah tahu? Oh ya nih ada nih mix antara Maltese dan Poodle hasilnya lucu nih gitu. Emang kan pertama mau anjing kecil nih, Poodle terus juga enak bulunya nggak rontok kan. Iya betul. Terus Maltese juga lucu, terus digabungin apa kalau Poodle doang kan juga dia tuh tipenya tinggi gitu Iya. kan. Aku tuh nggak gitu suka kalau dia terlalu tinggi kayak bentuknya kayak gitu kan. Terus pas lihat ada mix sama Maltese ini lucu banget dapetnya gitu kan. Terus aku jadinya suka sama Maltipo ini. Oh gitu. Nah terus kebetulan ada jual, ya udah jadi ngambil Maltipo. Oh gitu. Berarti sempat kakak hunting ya? Ya. Nggak langsung ketemu dong. Itu Ya. berapa lama tuh kakak cari-cari itu untuk dapetin anjing Maltese Poodle ini? Waktu itu sih sebenarnya orang tua aku nggak boleh beli anjing. Oh gitu malah. Ya jadi udah lama lihat anjing nggak dikasih kan. Jadi lihat ya nggak hunting gimana tapi ya udahlah gitu kan. Terus ketika tiba-tiba kemarin dibolehin langsung deh nyari-nyari langsung nggak lama ketemu kebetulan ada yang jual. Oh Jadi berarti udah jodoh lah ya. ya Ini saya mau nanya nih. Kan kakak tadi bilang nih orang tua kakak nggak ngebolehin. Nah sekarang berarti kan dia dipelihara bareng sama orang tua dong ya. Iya. Kira-kira gimana orang tua sekarang kalau sama dia? Gila mamaku yang nggak ngebolehin sekarang malah demen banget. Malah kayak jadi anak ketiga bukan? Iya. Foto-foto mulu. Foto-foto. Oh iya. diajak jalan. Iya nih teman-teman. Nih gue kasih lihat ya. Ini foto Instagramnya dari Milky Pudding ini. Gue ngeliat kayak udah kayak seleb dog gitu tau nggak? Bagus-bagus banget nih foto-fotonya nih gue kasih lihat nih. Buat teman-teman nih, siapa tahu nih ada yang branding bikin kaos anjing, langsung aja bisa endorse nih si Puding nih. Cocok banget soalnya buat jadi model. boleh. Masih belum kerja. Puding masih belum kerja ya kan. Kadang nih ada yang pasti nanya nih, kenapa sih lu miara anjing mix? Kenapa sih lu malah ngebreed anjing mix? Kan itu ngerusak keturunan gitu. Nah, ini jawabannya kita dilihat dari orang yang pelihara gitu ya. Ternyata yang pelihara itu malah ngerasa lebih seneng dan ngerasa lebih cocok karena sesuai dengan kebutuhannya gitu. Saya perlunya tuh anjingnya yang kayak gini nih kak, tapi nggak terlalu tinggi. Oh yang kayak gini nih yang bulunya biar nggak terlalu rontok gitu ya kak ya. Iya bener banget. Jadi nyesuaiin juga sama kebutuhan gitu kan. Jadi kadang mereka breed anjing itu kan ngikutin nih, dia lihat kebutuhan manusia gimana disesuaiin jadilah breed ini gitu. Iya betul banget. Karena kalau misalkan cerita sedikit, saya punya anjing husky nih kak. Tapi saya nggak kuat peliharanya. Akhirnya sama orang tua saya, almarhum ibu saya ngomong, udah deh husky-nya mama bayarin, tapi mama kasih orang katanya gitu kan. Kamu kan beli sendiri waktu itu husky kan mahal ya tahun 2008 ya kan, gue beli sendiri. Terus gue, tapi udah gede sih 2 tahun sih. Nah terus habis itu akhirnya nyokap gue gitu, nyokap saya gitu kak, dia udah jual nih, kasih duit nih ke saya gitu. Terus disuruh dikasih ke orang, dihibah gitu aja. Nah di situ gue mikir, aduh kayaknya kalau miara husky tuh
Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya ya besar, terus habis itu telat sedikit aja berantakannya luar biasa gitu, mulai dari kotorannya, dari tingkah lakunya, terus kadang ketemu tuh dia kayak suka kayak ngambek-ngambek gitu loh Kak. Oh, lucu juga ya. Iya, karena ada sifat-sifat husky kan yang kayak gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah. Tapi setelah adanya anjing Pomsky, ya menurut gue dari segala apapun Malah ngebantu gitu. pas banget ya bener, malah ngebantu. Kalau dari segi perawatan kakak habisin untuk Milky itu kira-kira nih sebulan berapa? Sebenarnya dia nggak perlu begitu susah perawatan ya. Cuma aku emang suka iseng beliin mainan lucu, terus cemilan-cemilan lucu gitu kan. Ya tergantung sih, kadang-kadang lumayan, tapi itu sesuai kita aja lah. Itu cuma karena aku iseng aja beli yang nggak jelas gitu. Betul. Kalau enggak sebenarnya ya sesuai kita. Berarti kan dari harganya dia beli sampai kakak pelihara lebih mahal waktu kakak pelihara dong. Iya. Maltipu ini kakak ada nggak grup atau nggak ininya khusus Maltipu ini? Sekarang sih belum ada ya, Belum ada ya Maltipu Indonesia gitu, belum ada ya? Aku yang nggak pernah nyari juga sih, belum nyari. Oh tapi dari breedernya nggak ngasih? Nggak ada ya? Kalau breedernya nggak ngasih. Oh. Nah ini kalau dari Pomsky Indonesia nanti kalau misalnya teman-teman beli ya dari gua ataupun dari yang luar, gua sangat welcome banget ada grup Pomsky Indonesia ya. Berharapnya sih pengen kalau ada perkumpulan anjing mix gitu ya, anjing mix Jakarta atau apa, jadi kita bisa saling informasi atau gimana seputar dunia anjing mix gitu ya kan. Oke deh Kak, kira-kira kakak ada yang mau tanya nggak nih soal Candy juga? Yang aku mau tahu sih ini masih bisa gede nggak sih? Nah, masih bisa gede atau enggak? Sebenarnya kalau saya, Candy kan generasi kedua ya Kak. Nah, karena yang namanya F1 memang 50% 50%. Termasuk si ini ya, karena dia kan dua ras berbeda dan itu hasilnya pasti F1 50% 50% gitu ya. Ukurannya itu akan bisa berubah lebih tinggi, nggak sesuai gitu. Mungkin dia sama saudaranya beda-beda gitu. Nah, si Candy ini sama saudaranya udah segede Oreo teman-teman. Tapi Candy masih segini aja. Kemungkinan karena dia betina satu-satunya gitu. Tapi ada kemungkinan lain juga. Jadi Candy ini Kak, ini lahir terakhir waktu itu. Urutannya. Jadi pas yang lain ini keluarnya kan gede-gede kan. Tiba-tiba saya pikir tuh udah selesai. Ada lagi. Totalnya ada lagi dan itu lahir memang di tangan gue tuh kecil gitu. Jadi pas gue ngeliat gedenya, nggak taunya memang ada perbedaan gitu. Nah ini adiknya dia nih, generasi 3. Itu ada beberapa yang kecil-kecil memang. Ada sekitar 4 ekor. Itu ukurannya sama kayak Candy waktu kecil. Tapi itu jantan ya, nanti kita akan buktiin apakah ada bedanya gitu ya. Tapi ini kalem banget ya, lucu ya. Iya si Candy emang kalem. Dia sih lebih ini sih, lebih apa ya, kalau saya udah sering latih kalau dia di kursi nih lebih tinggi dari dia saya suruh sit gitu, dah diem di situ. Ntar kalau dia, kalau misalkan dia mau loncat atau apa, biasanya akan saya larang. Gitu. Ini ada informasi lagi nih. Ini tuh Maltese Poodle, pinter banget loh. Apa tuh pinternya gimana maksudnya? Ya itu kalau misalnya kita latih apa, cepet banget. Oh cepet ya? Karena mungkin ini kali Poodle kan terkenal dengan pinternya ya. Iya, ini juga makanya cepet banget ngertinya. Terus disuruh trik apa bisa gitu. Oh jadi ini bisa trik juga? Ya lumayan lah, tapi cuma sekedar kayak paling hand, terus suruh berdiri, terus disuruh cium bisa, terus disuruh apa down ya, suruh down bisa. Yang ngajarin siapa Kak? Aku. Padahal kakak sendiri tuh yang ngajarin, nggak pakai dog trainer gitu-gitu. Ini nih, kalau mau ngeliat proses foto anjing-anjing yang lucu-lucu tuh prosesnya kayak gini teman-teman. Iya tuh lucu-lucu. Nah teman-teman, jadi itu udah sekian videonya. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel gue Gilang Aprejo, dan thank you banget buat Kak Serlan dan Kak
Serlivia. Oh, namanya dua-duanya share-share gitu ya. Oke, kedua kakak share-share ini ya. Thank you ya Kak udah sempetin kita ketemu ngobrol-ngobrol dan bikin konten dari Milky Pudding tuh. Awas jangan. Kayaknya ada yang nanya nih pasti Kak, IG-nya Kak Serlan sama Kak Servia apa nih? Biar nggak penasaran ya langsung ya. Akan gue kasih lihat nanti nih Instagramnya dua-duanya nih di sini. Oke deh teman-teman, thank you semuanya yang udah nonton. Nantikan konten-konten gue selanjutnya ya. Thank you Kak, makasih. Oke teman-teman, udah kelar syuting. Tadi udah closing juga sih, tapi ini udah bener-bener closing nih. Karena habis ini kayaknya nggak akan makan di mall, makannya nyari nasi padang.